Oke Bolo, update informasi hari ini tentang penentuan desil Kementerian Sosial RI. Sebelumnya untuk Bolo Sosial yang belum subscribe channel ini, yuk bantu dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, serta share jika video ini paten menurut Bolo Sosial. Untuk Bolo Sosial yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga Bolo Sosial selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin. Allahumma amin. Oke Bolo. Bolo Sosial mesti sudah tidak asing lagi tentang desil dalam bentuk bantuan sosial. Atau Bolo Sosial pernah mendengar pengelompokan masyarakat oleh pemerintah dalam tingkat kesejahteraannya. Melalui Kementerian Sosial, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSN mewajibkan pemerintah, yakni Kementerian Sosial, menentukan tingkat kesejahteraannya untuk memperoleh bantuan sosial. Desil sendiri menurut BPS adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dari tingkat paling miskin hingga tingkat paling kaya. Desil ini dikelompokkan menjadi 10 bagian. Desil setiap bagiannya adalah 10% pengelompokan dari total seluruh penduduk di Indonesia dan berlaku kelipatannya. Dalam kategori desil, desil 1 adalah kelompok masyarakat miskin yang memiliki penghasilan di bawah 500.000. Desil ini adalah kelompok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan akses pelayanan kesehatan dasarnya terbatas. Untuk pengelompokan desil 2 adalah kelompok masyarakat yang rentan miskin. Kelompok ini memiliki penghasilan kurang lebih dari 600 sampai dengan 700.000 rupiah. Kelompok masyarakat ini masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun sudah bekerja dalam sektor buruh kasar. Kelompok desil 3 adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan kurang lebih 900.000 rupiah. Kelompok ini sudah memenuhi kebutuhan dasar konsumsinya, namun masih rentan miskin. Untuk desil 4 adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan kurang lebih dari 1 juta sampai dengan 1.200.000 rupiah. Kelompok ini dikategorikan adalah kelompok menengah bawah. Kelompok ini telah mengkonsumsi lebih beragam dan mulai mempunyai kendaraan roda 2 dan anak sekolah dasar sederajat sudah bisa diakses atau anak-anaknya sudah berpendidikan sampai sekolah dasar. Untuk desil 5 adalah pengelompokan masyarakat dengan kategori menengah bawah atau stabil. Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan kurang lebih 1.300.000 sampai dengan 1.500.000 rupiah. Kelompok ini telah memiliki akses listrik, akses air, akses sekolah yang lebih baik, dan bisa menabung sedikit demi sedikit. Kelompok desil 6 adalah kelompok yang kurang lebih memiliki penghasilan 1.600.000 hingga 1.800.000. Kelompok ini dikategorikan kelompok masyarakat masuk menengah. Dengan kategori kelompok masyarakat ini telah mengkonsumsi non-makanan yang naik, baik itu seperti transportasi, pulsa, dan lain-lain. Dan kelompok ini biasanya telah memiliki BPJS Mandiri, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Desil 7 adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan menengah atas. Kelompok ini memiliki penghasilan 2 juta hingga 2.300.000 rupiah. Kelompok ini memiliki akses kendaraan, gadget, akses internet yang sudah menjadikan kebutuhan dasarnya dan pendidikan anak menjadi prioritas. Kelompok desil 8 adalah kelompok masyarakat yang mapan dengan kategori berpenghasilan 2.500.000 hingga 3 juta. Kelompok ini sudah bisa
memiliki akses rekreasi, dan telah memiliki kredit rumah maupun kredit kendaraan. Dan kelompok ini juga memiliki investasi kecil-kecilan seperti emas ataupun deposito. Desil 9 adalah kelompok kategori kaya. Desil ini memiliki penghasilan 3.500.000 sampai dengan 4.500.000 rupiah. Desil ini dikategorikan adalah orang-orang yang tinggal di kota dan memiliki rumah permanen, berwirausaha secara profesional, dan akses layanan premium. Desil 10 adalah anggota masyarakat yang berpenghasilan di atas 5 juta rupiah. Ini kategori adalah orang yang sangat kaya, yang sudah memiliki konsumsi yang mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan memiliki properti yang stabil, akses besar, memiliki kekuasaan, dan ekonomi investasi yang besar. Dalam aturannya, Kemensos mengkategorikan desil yang memiliki akses bantuan sosial adalah desil 1 sampai 5. Desil 6 dan 10 dikategorikan orang menengah ke atas dan tidak bisa menerima bantuan sosial. 2025, desil 1 dan 2 akses bantuannya adalah sekolah rakyat. Untuk program PKH dikategorikan untuk desil 1, 2, 3, dan 4. Untuk program sembako dan program-program yang lainnya dikategorikan untuk KPM desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagi Bolo yang masih kesulitan terkait bagaimana kita mengetahui masuk desil dan kategori berapa, Kemensos tidak merilis secara resmi bagaimana cara menghitung keluarga Bolo masuk desil berapa. Banyak faktor yang bisa diukur selain dari penghasilan. Salah satunya adalah kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan aset yang dimiliki keluarga bolo-bolo sosial. Namun, bolo sosial mungkin bisa ikuti cara ini dalam menentukan bolo sosial masuk desil berapa. Pertama, tulis pengeluaran bolo sosial dalam setiap hari masing-masing anggota keluarga. Apakah itu 20.000 atau 30.000 per hari per anggota keluarga. Kedua, tulis pengeluaran bolo sosial berkaitan dengan kebutuhan rumah, seperti listrik, gas, ataupun baju baru. Ketiga, jumlah dalam 1 bulan dan bagi jumlah anggota keluarga. Itulah data yang bisa dipakai bolo sosial masuk kategori desil berapa. Oke Bolo, itu informasi terkait desil dari Kementerian Sosial. Apakah Bolo masih layak untuk menerima bantuan sosial ataupun tidak? Terima kasih.